Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dengan judul Kisah Nyata Disesatkan Makhluk Halus di Tengah Sawah. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Ketika ibu sudah mulai sadar dan agak tenang, ibu pelan-pelan mulai cerita. Ketika ibu pulang dari rumah saudaranya karena suatu hal yang membuatnya tak nyaman berada di sana. Ibu lalu ikut bapak ke sawah. Setelah tak lama ngobrol dengan bapak, saat bapak berlalu untuk melanjutkan kegiatan merumputnya, karena waktu itu ibu sadar bahwa waktu sudah hampir senja. Sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun, tiba-tiba kepalaku kembali pusing. Kuputuskan untuk berjalan sebentar dan melihat-lihat tanaman padi milik kami. Kuseret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan hijau itu. Melihat mega merah semakin tampak, entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa terasa capek sedikit. Siapa tahu bisa meluruhkan rasa emosiku saat berada di rumah saudaraku. Sampailah aku di sawah milik anak perempuanku. Rasa syukur yang mendalam kupajatkan kepada Gusti Allah, karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan begitu baik. Setelah puas melihat-lihat tanaman padi, aku pun berniat kembali menyusul suamiku. Siapa tahu ia sudah selesai merumput. Kuseret kakiku menuju arah di mana suamiku merumput. Namun, sawah terlihat sepi, hening, dan tak ada siapapun di sana. Aku meneriaki nama suamiku. "Bapak, Bapak Joko, Bapak Joko," seruku berulang kali. Namun tak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan Bapak sudah pulang duluan ya, pikirku dalam hati. Kupanggil sekali lagi sembari memutari sawah. Siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Namun lagi-lagi tak ada sahutan dari dirinya. Duh, Bapak tega sekali. Aku ditinggal pulang duluan, pikirku saat itu. Sudah emosi tadi siang di rumah saudara, ditambah suamiku meninggalkanku, membuat emosiku jadi bertambah. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badan. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Meskipun jalanku pincang, sedikit-sedikit pasti sampai di rumah. Menyesal rasanya aku tidak membawa HP-ku. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku, pikirku saat itu. Jalan utama menuju ke rumah terlihat begitu jauh. Sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang, menerobos jalan pintas saja. Mumpung hari belum begitu gelap. Kuseret kembali kakiku, menuruni petak-petak sawah yang landai. Tiba-tiba kulihat di sekitar sawah, di dekat jembatan bambu, ada kurang lebih 10 ibu-ibu
yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar. Senang rasanya karena ada kawan lain yang bisa berbarengan pulang denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa caping dan rantang makanan. "Mau pulang juga, Mbak?" sapa salah satu di antara mereka. "Iya, Mbak," jawabku sembari melemparkan senyum. "Kakinya lagi sakit ya, Mbak?" "Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama," tawar salah satu seseorang yang tersenyum lebar kepada. Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak untuk menungguku. Kuikuti derap langkah ibu-ibu yang tengah membarengiku. Namun saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu. Sungguh mirip sekali dengan adegan di film. Seketika bulu kuduku berdiri, bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku di mana? Kenapa semuanya terlihat gelap? Batinku penuh rasa takut. Sontak, tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat lain, seperti kapuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandanganku yang semula hanya bisa melihat kegelapan. Seketika aku bisa melihat cahaya berpedar. Dan kini aku seperti mendarat di suatu tempat yang tak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas. Dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. Tenangkan pikiranmu, tenangkan pikiranmu. Sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api lambat laun memudar. Ya Allah, ini sebenarnya mimpi apa kenyataan? Jeritku setelah ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin nampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba aku terseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubangan lumut. Lalu kucoba meraba sekelilingku. Kok ada kawat di sini? Raungku sembari menangis. Kuraba-raba sekenanya dengan kedua telapakku. Hanya kawanan kawat berduri yang bisa kurasakan. Ya Allah, aku ingin pulang ya Allah. Tangisku semakin menjadi. Seketika kurasakan sesuatu yang aneh. Kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal, tiba-tiba terasa tidak sakit sama sekali. Aku pun bangkit, mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku harus mencari jalan keluar, batinku meyakinkan diri. Kususuri kawanan kawat itu, menapaki tanah demi tanah. Yang kusadari itu adalah area pesawahan. Logikaku semakin tersadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kuputari segala penjuru, namun nihil. Aku hanya berjalan memutar tanpa arah. Entah berapa lama aku berjalan ke sana kemari. Rasanya sudah berjam-jam lamanya. Namun, lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku. Aneh. Apakah mungkin aku sudah sembuh? Kian lama aku memutari ke sana kemari tanpa menemukan jalan pulang. Aku pun menyerah, Pak. Aku pun pasrah.
Bermacam-macam pikiran negatif buruk terus menghantui kepalaku. Aku takut. Aku sangat ketakutan. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah, bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi. Semuanya kembali menggelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuraba-raba sekeliling hamparan dedaunan kering tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun, cekikan itu semakin kuat. Aku pun mulai kesulitan bernapas. Sakit. Napasku mulai tersenggal-senggal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, usahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucapkan kata istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku mulai lemas. Sekujur tubuhku tak berdaya. Ibu, ibu. Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku. Itu seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah, Nina anakku, bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku, ucapku dalam hati. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Lambat laun semakin keras dan bersahutan. Seketika tangan yang sedang mencekik leherku perlahan mengendurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual sekali, seperti sedang diaduk-aduk. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual itu, tubuhku menjadi sangat lemas. Kepalaku terasa berputar-putar. Dan setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit, meskipun belum terlihat jelas, kutatap sorot lampu yang bersinar dari atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku. Kulihat orang-orang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. Aku di mana? Ucapku. Aku belum terlalu jelas melihat siapa saja yang ada di sekelilingku. Ini di rumahmu, Bu. Terdengar suara yang seperti aku kenal. Itu seperti suara suamiku. Lambat laun, kufokuskan mataku. Kulihat suamiku ada di belakangku. Lalu beliau memberikan air minum. Aku minum air tersebut. Setelah kira-kira 15 menit, aku hanya terdiam lemas. Perasaanku mulai sedikit agak tenang. Pikiranku sudah mulai jernih. Tak lama kemudian, kulihat seorang anak perempuan yang tengah duduk bersama lelaki. Oh, ternyata itu anakku. Lalu kupanggil Nina anakku itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya itu adalah Joko, anak lelakiku. Lalu kusadari, apa mungkin yang ku alami tadi itu bukan mimpi? Karena aku masih berpikir, ketika aku membuka mata, mungkin aku hanya mengalami mimpi buruk, dan aku hanya terbangun ketika sudah mengalami mimpi tersebut. Namun,
setelah mendengar bisikan-bisikan dari warga yang terdengar bahwa aku sempat hilang. Lalu aku mencoba bertanya ke suamiku. Suamiku waktu itu belum mau menjelaskan. Namun ketika aku agak sedikit memaksa, lalu beliau menceritakannya bahwa aku sempat hilang ketika di sawah saat suamiku selesai mengambil rumput. Dari situ aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami tersebut dari ketika aku sama suamiku merumput di sawah dan ketika aku tak melihat suamiku sampai aku terbangun di sini. Singkat cerita, setelah beberapa hari pasca kejadian itu, anak laki-lakiku Joko mengeluhkan sesuatu padaku. Bu, tiap tengah malam kok pompa air suka nyala sendiri ya bu? Aku jadi bingung. Kebangun tengah malam buat matiin pompa air terus. Keluhnya kepadaku. Karena kamarnya paling dekat dengan area kamar mandi. Aku hanya terdiam, mencoba mencari jawaban aman agar Joko dan seisi rumah tak merasa takut. Alah, paling kucing, nak, jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya, anakku Joko mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang sedang pipis di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun, lambat laun, ia pun mulai menyadari bahwa itu adalah perbuatan makhluk yang sedang jahil. Setelah kejadian dari sawah itu, aku menjadi seperti orang yang peka terhadap orang-orang yang bersekutu dengan jin. Seperti orang yang menggunakan pelaris lawan jenis, pelaris buat dagangan, dan lain-lain. Pernah suatu ketika aku menuju sebuah warung yang dulunya kecil, sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah di teras warungnya, aku pun tiba-tiba berhenti seketika. Badanku tiba-tiba berkedip. Perutku terasa sangat mual. Padahal sebelumnya, perutku baik-baik saja. Aku merasakan sesuatu yang salah. Seperti si pemilik warung ini menggunakan sesuatu seperti pelaris atau menggunakan jin untuk menarik pelanggannya ke warungnya. Aku mulai tak tahan. Badanku sudah tak bisa ditoleransi. Aku pun segera cepat-cepat membeli yang aku butuhkan, lalu kembali ke rumah. Semenjak kejadian itu, banyak tempat yang aku alami seperti itu. Khususnya tempat yang paling aku hindari adalah pasar dan tempat hajatan. Karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuat tubuhku menjadi lemas, bahkan pingsan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka, walaupun aku bisa merasakannya. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu ketika aku merasakan itu, aku bisa melihat pingsan di mana saja. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.